kita semua, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Lanjar dari SMP Ananda, Kota Bekasi, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Pada siang hari ini akan mencoba mensosialisasikan budaya positif sesuai dengan modul 1.4 di sekolah Ananda. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bapak-bapak dan saudara-saudara kita, teman-teman saya senasib seperjuangan, sebelumnya terima salam saya, salam bahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawaban yang luar biasa, yang penuh semangat. Mohon maaf di siang hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh MISEPI untuk memberikan pengibasan berkaitan dengan program guru penggerak di bab 1. Bab 1, kemudian ada subtemanya luar biasa banyak. Hari ini modul kali ini adalah modul 1.4. Ada 5 subtema yang luar biasa dari bagaimana keyakinan kelas dibangun, kemudian disiplin, kebutuhan manusia, kemudian segitiga restitusi, dan dari beberapa materi ini coba saya gabungkan, saya akan presentasikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya tentunya dan untuk kita semuanya, dan pada akhirnya ini adalah untuk kebutuhan siswa di SMP Ananda. Saya kasih judul di dalam pengibasan pada siang hari ini adalah sosialisasi budaya positif. Ya, kok nggak mau? Woi, ini bagian dari aksi nyata modul 1.4. Nah, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Hampir semuanya, beberapa kegiatan di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Hanya nanti kita sempurnakan saja. Kita sempurnakan, oh ini yang namanya budaya positif. Selama ini mungkin secara praktek kita sudah lakukan, tapi secara teori kita belum melakukan itu. Budaya positif di sekolah kita adalah sebuah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Makanya ketika saya ditantang untuk memberikan sebuah visi sekolah, saya mohon maaf, saya izin dengan kepala sekolah saat itu, saya menggunakan visi sekolah hanya saya rubah unggul dalam proses, mandiri dan berbudi pekerti, luhur. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, baik dari apel pagi, hormat kepada Bapak Ibu Guru, ini sudah kita lakukan, tinggal kita sempurnakan saja. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, mari kita perubahan paradigma, baik kita sebagai pendidik atau siswa. Perubahan paradigmanya itu bagaimana membangun budaya positif di sekolah agar lingkungan yang positif, aman dan nyaman ini menjadi murid itu berpikir, bertindak dan menciptakan, bisa bertanggung jawab, mandiri dan sebagainya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif? Lazimnya bahwa disiplin dikaitkan dengan
kontrol. Hati-hati, kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid seperti apa? Apakah kita sebagai pemantau? Apa kita nanti sebagai, mohon maaf, sebagai mencari kesalahan? Atau mungkin kita nanti sebagai manajer? Nanti ada beberapa video yang mungkin akan menginspirasi kita semuanya. Sampai di sini dilanjut Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah Miss Indah kita mengontrol seseorang? Bisa? Bisa ya? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Ya, kita lanjutkan aja. Ini yang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Stimulus respon adalah realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya ada realitas kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sampai nanti model berpikir menang dan kalah. Dalam teori kontrol kita berpikir menang-menang, win-win solution, katanya begitu. Ini teori kontrol yang akan nanti kita sampaikan, yang akan kita praktekkan di sekolah kita. Kenapa? Saya sering juga mengatakan bahwa mari kita menjadi virus-virus kebaikan. Dengan anak, dengan pendekatan motivasi dan sebagainya, ya dimulai dari kita berubah, kita menjadi virus-virus kebaikan. Itu kita lakukan. Nah, kalau kita menjadi disiplin, berarti dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Apakah penerapan disiplin kita lebih efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Karena nilai-nilai kebajikan nanti sifatnya adalah universal. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai universal yang kalau bicara sifat abstrak gitu ya, nggak kelihatan. Ya, ini yang kita bangun, disiplin yang kita terapkan. Tadi beberapa materi sebelumnya ketika bicara hukuman, kemudian bicara restitusi, bicara konsekuensi, nanti kita akan bahas. Ada beberapa yang sudah kita lakukan. Nah, ini nggak saya tanyakan, disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hukuman itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Saya baru sadar itu. Selama ini kita selalu anak diberikan hukuman dan sebagainya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bukan berarti hukuman salah. Ini yang saya pahami begitu. Bukan berarti hukuman itu salah, tidak. Hanya dampaknya ini yang kita rasakan. Apakah dampaknya itu jangka panjang atau jangka panjang? Kenapa? Ini sudah dilakukan bertahun-tahun oleh kita, hukuman. Jadi kita tidak menyalahkan orang memberikan hukuman, tapi dampaknya itu yang kita rasakan. Dampaknya itu yang dirasakan oleh siswa. Oke, ini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin. Clear sampai di sini kita sepakat. Sekolah kita sudah melakukan ini semuanya. Yang dimaksud disiplin di diri sini adalah bagaimana siswa memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, aturan misalnya, atau memakai motivasi eksternal. Jadi bagaimana misalnya disiplin itu muncul dari dalam diri siswa, sehingga siswa merasa yakin, ini loh saya bisa melakukan. Jadi untuk menumbuhkan tadi, makanya saya bilang bicaranya sosialisasi budaya positif. Itu Bapak Ibu. Nah, ini pakar Diana Gosyan dalam bukunya True Story School Disiplin 2001 menyatakan bahwa disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengkontrol diri,
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Ini ada teori motivasi, ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk mencari menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebuah motivasi yang luar biasa. Kita sudah lakukan itu. Teorinya barangkali kita sudah pernah melaksanakan, tapi memang kadang belum kita 100% melaksanakan. Makanya dalam konsep Bapak Ibu sudah membaca, sudah mempelajari ketika membaca kurikulum Merdeka bab 1 bicara tentang kurikulum Merdeka, kemudian ada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita tahu saat dulu adalah prinsipnya ing ngaso sung tulodo ing madya mawon karso tuturi handayani. Kemudian di bab berikutnya Klik dengan Mr. Tri dan sebagainya, itu ada video yang namanya konsep pemikiran Trikon gitu ya Bu Miss Bulabas, itu yang tuntas mendengarkan. Ini video. Jadi sebelumnya kita kembali mendapatkan sebuah siraman ilmu yang mudah-mudahan untuk perkembangan tentunya perkembangan anak didik kita semuanya, juga kemajuan sekolah. Ini budaya positif tadi. Yang pertama adalah peraturan kelas, kemudian dilanjutkan keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, baru kita budaya positif. Apa perbedaan peraturan keyakinan? Tahapnya begitu. Jadi kalau peraturan itu hanya mungkin kalau kalian melanggar aturan ya sudah. Tapi kalau nanti bicara keyakinan, ada keyakinan dalam diri kita. Yakin kalau misalnya kita semuanya melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berarti kenapa? Itu tumbuh dari dalam. Motivasi dari dalam. Sehingga ketika anak nanti kita akan di kelas sepakat membuat sebuah keyakinan kelas, atau yang disebut adalah kesepakatan kelas. Kita buat ya kasus-kasus yang kita hadapi setiap hari, karena kita mungkin selama ini kita membuat kesepakatan kelas belum gitu. Kemudian ilmunya mungkin secara teori kita belum dapat, tapi nanti prakteknya sudah kita lakukan. Nah, ini pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini tadi pertanyaan yang kita jawab. Ya, kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Itu yang penting kan? Jadi ketika keyakinan itu dia digerakkan dari dalam, sehingga bukan hanya mengikuti sebuah aturan-aturan, tapi sebuah kesadaran dari dalam diri siswa, sehingga proses perjalanan kita dalam pembentukan karakter anak itu dapat berjalan dengan baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang kita rangkum. Saya juga belum paham betul, hanya baca seminggu kemudian saya buat materi ini. Mudah-mudahan ya sesuai dengan tujuan. Nah, ini adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaan saya, Bulabas, apa bedanya hukuman, hubungan, penghargaan, keyakinan? Kalau hukuman adalah hukuman, tahu hukuman, punishment. Kalau penghargaan, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apa? Kan siswa juga ada gitu, saya juga begitu sama. Jadi kita sebuah sanksi. Keyakinan kelas berarti kayak tadi. Keyakinan berarti tadi nilai-nilai dalam diri seorang tadi, intrinsik, ada motivasi tadi.
Kalau hukuman mungkin dia melakukan karena takut hukuman. Tadi sudah sampaikan Pak Tri tadi. Bima itu takut karena hukuman ada. Bukan hukuman salah. Tadi bukan salah. Kita kondisikan sesuai dengan misalnya bahasa Pak Agus tadi sikon tadi. Situasi dan kondisi. Hukuman tidak salah tapi ada dampaknya nanti. Dampaknya bisa dampak jangka panjang, bisa jangka pendek. Nanti begitu ya. Kita bahas. Ini. Nah, ini keyakinan kelas. Makanya di awal saya kemarin coba membuat simulasi keyakinan kelas di kelas saya. Ini keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Makanya 7 nilai luhur sekolah Ananda itu bisa dijadikan keyakinan kelas, kesepakatan, gitu Miss Epi. Ayo anak-anak kita bikin apa? Tanggung jawab, jujur, kerjasama, peduli banyak, atau profil pelajar Pancasila itu bisa dijadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti ketika misalnya anak melanggar kesepakatan kelas, ada video nanti contohnya yang kita bahas. Gosip, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dulu kita pernah sepakat ketika jadi siswa ideal, orang tua ideal, misalnya gitu kan, pernah kita lakukan. Jadi hal yang kita lakukan berarti kita sempurnakan aja, bahasanya kita perhalus. Itu bukan kesepakatan tapi adalah sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan itu ketika nanti anak melanggar ditanya sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kamu buat atau yang kita buat. Apakah perbuatan kamu juga sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kita. Ini dalam rangka pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu di peraturan satu keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan hukum ke tempatnya, keyakinan kelas jadi tadi bahasanya ya tanggung jawab, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nanti misalnya ini contoh hanya menghormati orang lain, komitmen atau tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti kita bicara keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, bicara kita menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, atau mungkin kita sudah budaya antri yang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Cuma ini di dalam bahasa kita belum semuanya nanti setelah sepakat bahwa ada ibu kepala sekolah, kita siapkan semua guru membuat sebuah keyakinan kelas di kelas masing-masing, kita samakan, misalnya begitu ya. Kemudian gunakan masker, ini kesehatan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, kita bicara keselamatan dan keamanan. Nah ini saya ambil contoh di buku, saya potong aja. Ini contoh sebenarnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar dan lain sebagainya, sampai setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Terus dilanjut. Nah ini adalah contoh kemarin saya buat Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas. Terima kasih Lose. Ini videonya anak-anak saya buat. Nanti tinggal sempurnakan aja. Saya memiliki kesepakatan kelas yaitu disiplin. Disiplin.
sesama. Yes. Menghormati sesama, bagus. Saya sir. Ya. Saya percaya untuk menjaga kebersihan sekolah. Kinclong. Oke, menjaga kebersihan sekolah, bagus. Oke, siap. Yang keenam, ayo siapa? Oh, Celi, silakan Celi apa? Saya masih harus menjaga fasilitas sekolah. Oke, sangat bagus menjaga fasilitas sekolah. Yuk, kasih semangat untuk sepakatan kita pada pagi hari ini. Oke, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, saya bacakan kembali. Yang pertama, jujur. 2, disiplin. 3, menghormati sesama, menjaga kebersihan sekolah, bertanggung jawab, dan menjaga fasilitas sekolah. Ini keyakinan kita, kesepakatan kelas kita yang akan kita pegang terus selama 1 tahun ke depan atau selama kita menjadi siswa sekolah Ananda. Terima kasih untuk sarannya. Ya, itu Bapak Ibu. Nanti kita sepakat dulu. Ya, kita lanjutkan ke ini contoh keyakinan kelas 7. Bicara hormat, bicara kerja, kemudian diterima dan dimiliki. Ini nggak usah dijelaskan, ini saya langsung slide-nya kita tampilkan saja. Nah, ini pendalaman keyakinan kelas. Jadi kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Ini contoh, ini juga saya ambil dari modul yang sudah kita pelajari. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberikan nilai, mengatur kelas. Kemudian siswa tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan sampai memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, ya elah. Kemudian sampai kepada menyiapkan makanan atau barang alat tulis. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, yang bersama, bukan memutuskan untuk teman kamu. Ini sebetulnya bukan guru, tapi ini adalah siswa. Jadi biasalah tipu, ya, buru-buru, waktunya cuma 2 malam membuat slide sampai ketemu ya, luar biasa. Nah, ini bicara tadi identitas gagal, identitas susah, sukses susah lagi. Ya. Hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, restitusi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah paham. Ya, kita mengingatkan kembali, kita yang sudah belajar, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Sampai kepada perilaku pasif agresif hukuman, kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi, masalah terpecahkan. Ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi ini adalah kalau kita bicara identitas tadi, apakah ini hukuman, kemudian konsekuensinya, restitusinya seperti apa. Nanti ada video mungkin yang coba kita buat sesuai dengan skenario yang kita pahami, gitu Bapak Ibu ya. Ini sama. Jadi kalau kita bicara hukuman itu adalah negatif, konsekuensi itu adalah netral, restitusi itu adalah positif. Jadi kembali lagi, bukan hukuman itu nggak bagus, bukan. Kita nyalahkan hukuman tidak, tapi adalah bicara adalah dampaknya tadi, baik itu panjang atau pendek. Kita lanjutkan. Nih langsung saja. Nah, ini teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk hidup tadi sudah dijelaskan ketika rapat di awal oleh Mr. Robert. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, anak-anak kadang ada seperti itu. Kasus anak-anak itu bisa aja bahwa dia perlu kasih sayang, dia perlu mungkin misalnya kasih itu perlu kebebasan. Bisa aja misalnya dari dasar teori ini 5 dari kebutuhan manusia ini bisa aja semuanya dilakukan. Nanti bagaimana misalnya kalau kita bicara studi kasus, di mana nih anak-anak ketika ternyata tadi sudah disampaikan kasus A si A ini kurang penghargaan dan lain sebagainya ya. Kita lanjutkan aja, kita cepat.
Ini adalah teori video adalah teori kebutuhan manusia. Kita tampilkan dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Ya, kita contohnya Ibu, kita lanjutkan aja Bu. Nah, ini mohon maaf ada kasus coba dari 5 kebutuhan tadi videonya kita cepatkan. Dari 5 kebutuhan tadi adalah ini ada sebuah kasus. Nanti coba kita gali bersama-sama.
dari kebutuhan tadi yang sudah kita sampaikan. Oke, Ibu Ani guru kelas 5 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan kayak gitu? Ayo. Kenapa? Agus hanya ingin mencari perhatian mungkin. Oke, Agus hanya ingin mencari perhatian, bagus. Oke. Apa Mas? Oh, karena lapar. Oke, analisanya begitu ya, boleh. Dari bawah bekal dari rumah. Dari rumah tidak dibawain bekal, boleh aja. Pak siapa ini? Pak Baskoro, Pak Baskoro? Agus miskin gak punya Agus miskin, gak punya duit. Ini dari 5 kebutuhan tadi Bapak Ibu, coba kita analisa ya. 1 miskin gak punya duit, lapar. Kebutuhan apa tadi? Cari perhatian. Iya, artinya mencari kata Mr. T bertahan hidup. Oke, kita analisa. Saya juga buat jawabannya begini Bapak Ibu. Oke, Agus, kita. Apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka adalah kebutuhan Agus bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang, maka kebutuhannya dia harus diterima. Ini Bima banget juga ada di sini. Iya kan? Makanya kita analisa. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ini gue gitu loh. Itu ada Pak anak yang seperti itu ya. Makanya begitu misalnya saya baca loh, kita udah melakukan semuanya gitu kan. Kita udah melakukan semua. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, bukan miskin Pak Bas. Kemudian yang terakhir apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, kebutuhan hidupnya adalah kesenangan. Pak Bas, yang terakhir apakah itu identik dengan psikopat nanti itu? Iya, itu. Gimana itu Pak? Berarti dia senang menyakiti gitu ya? Ada. Bukan identik dengan itu Pak. Memang ada anak-anak yang punya ciri seperti itu. Makanya kita menganalisa. Ya, makanya kita menganalisa ini anak kebutuhannya di mana, bisa kita menganalisa. Oh ternyata ini butuh kesenangan loh. Oh ternyata dia ingin apa ya? Pengakuan dia tuh kemampuan itu ada seperti itu. Harus ditanyakan langsung ke si Agusnya. Makanya nanti bikin yang namanya ke arah sini. Pertanyaan jangan terlalu pintar Bapak Ibu. Sabar. Nanti bikin segitiga diskusi. Ketika anak itu seperti ada sebuah keyakinan kelas yang dibuat ya. Berarti ada sebuah keyakinan kelas. Bentar dulu. Jangan jauh-jauh pertanyaannya ya. Jadi ini nih dalam konteks penerapan disiplin positif tadi. Ini kan penerapan disiplin positif. Jadi kita tahu. Oh ternyata Agus ini perlu pelayanan, Agus ini perlu kasih sayang gitu. Bisa aja nyoman begitu tiba-tiba, oh ini perlu kasih sayang sering-sering, bisa aja terjadi. Atau perlu menunjukkan, ini gue mampu, anak gue aja 5, itu misalnya contoh. Oke, itu nanti kasusnya beda. Oke, kita lanjutkan. Nah ini posisi kontrol. Kontrol Ya, ya Pak. kontrol. Apa nanti posisi kontrol? Kita identitas gagal tadi, kontrol dari luar, identitas berhasil dan sukses, kontrol diri, kontrol dari luar. Posisi kontrol tadi kita apakah di penghukum? Gimana ya? Cik dong. Nih, apakah posisi nanti kita di penghukum atau pembuat merasa bersalah? Ada kan misalnya? Teman, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini posisi kita sebagai Bapak Ibu sebagai pendidik. Ada si Agus tadi. Iya. Aku Agus kayak Bima, kita udah hadapin semuanya gitu kan. Nanti gitu. Itu apakah nanti kita menjadi penghukum, membuat merasa bersalah dan sebagainya? Ada sebuah
video. Kalau tidak salah ini dia. Saya ambil. Silakan Bapak Ibu. Kita posisinya di mana? Ya. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Tadi penghukum tadi. Sampai terakhir kita sebagai apakah general manager. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Iya, kita simak baik-baik. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Iya, posisi kita di mana? Ada video yang luar biasa. Ketika saya nonton itu, iya, ternyata 5-5-nya saya sudah lakukan. Naren! Agus! Sini kamu! Guru nih. Selalu terlambat. Lagi Kamu deh, pasti terlambat. saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. ini Pak ya? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ya, kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya, posisi yang kedua, merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadian kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Yang ketiga, 1, 2, 3 mungkin sudah kita lakukan semuanya, 4, 5 mungkin. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat Bapak Ibu, kita menjadi pemantau, cuma monitor saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren
Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu. Ya, Bapak Ibu, tadi 5 posisi kontrol tadi mungkin sudah kita lakukan semuanya. Baik itu nanti kita pernah melakukan mungkin di posisi nomor 1 penghukum, kedua pembuat merasa bersalah mungkin sebagai teman, kemudian posisi kita di pemantau, kemudian kita juga menjadi manajer di akhir nanti. Ya Bapak Ibu, tadi posisi apakah kita posisi di 1, 2, 3, 4, 5, apakah kita sebagai penghukum, kemudian kita posisi kontrol, kita pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau kita sebagai manajer. Di akhir tadi sebagai manajer ada sebuah keyakinan kelas. Jadi makanya kita harus sepakat membuat sebuah keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan apa yang diambil agar nanti ketika anak melakukan pelanggaran posisikan di manajer. Nanti ada namanya segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan anak. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, sekarang kita bicara di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Posisi tadi di kelima tadi ketika menjadi manajer ada sebuah keyakinan. Gurunya nanya, Bapak Ibu nanya keyakinan apa yang kamu langgar misalnya di kelas gitu. Kemudian keyakinan prinsip-prinsip apa yang gak sesuai dengan hidup kamu sehingga ini memberikan karakter yang kuat. Ada motivasi dari dalam siswa sehingga kalau bahasa kita adalah anak kembali ke jalan yang benar gitu. Misalnya begitu. Ini restitusi. Kita lanjutkan. Ke sini. Nah, ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini menstabilkan identitas. Posisinya adalah kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini bisa aja menjadi pertanyaan. Ketika anak bertanya, kok kamu dibully? Oh iya, Bapak pernah loh dibully. Bagaimana rasanya? Rasanya itu memang sakit dibully. Jadi ini dalam rangka menstabilkan identitas. Kalau kamu seperti ini terus gimana? Misalnya pertanyaan gitu, itu berarti ada sebuah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah nanti menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan yang kita tanyakan ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita bangun tadi, kesepakatan di kelas. Itu contohnya misalnya keyakinan apa yang telah kamu sepakati? Keyakinan apa yang telah kamu langgar misalnya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, ini kan perlu dipraktekkan. Kemarin saya juga coba buat skenario, membuat segitiga restitusi, mungkin belum sempurna, minimal kita punya gambaran. Pertanyaan kadang, boleh nggak misalnya segitiga restitusi? Ini kita langsung kepada ketiga, sah saja Bapak Ibu nggak apa-apa. Kita langsung ada anak tanya keyakinan apa yang kamu langgar, nggak apa-apa. Tergantung nanti makanya kemampuan kita, makanya ini tugas kita semuanya mungkin bukan hanya tugas guru BP, tapi ketika menghadapi anak kita akan melakukan hal kayak gitu. Secara praktek kita mungkin sudah lakukan, teorinya belum pernah ketemu. Saya juga ini pernah kita lakukan, cuma nggak terarah saja. Nah ini kalau bicara restitusi, segitiga restitusi lebih sistematis. Oh kita tahu nih seperti ini. Contohnya begitu Bapak Ibu ya.
menstabilkan identitas tadi, bagian dasar dari sebuah segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini dalam rangka menstabilkan anak tadi. Ya, kita bicara runtutannya begitu Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya rokok misalnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya Bapak Ibu, saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu bagaimana mencari solusi permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Iya, wajar ketika kamu tuh marah, ketika kamu digituin. Ini dalam rangka stabilitas tadi ya, menstabiliskan anak. Kemudian apakah kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dan sebagainya. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Karena kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan anak, ketika akan menemukan cara-cara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, maka akan menjadi menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya contoh, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Iya, saya bisa aja, saya gampangin misalnya kayak gitu. Itu kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin bisa terakhir pertanyaannya adalah validasi tindakan yang salah adalah bagaimana kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Bapak Ibu, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, tadi yang kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi adalah teori kontrol ini yang misalnya menanyakan keyakinan kelas ini pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 tadi, kemudian diikuti langkah 2, telah divalidasi tadi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai yang dipercaya di kelas, kesepakatan kelas. Ya, pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga? Kita tanya, apa yang kita percaya? Kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa perbuatan kamu itu mencerminkan nilai-nilai kelas yang sudah kita kesepakati? Atau perbuatan kamu itu sesuai gak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terakhir, mungkin kamu mau jadi orang seperti apa? Sehingga ini muncul dari menanyakan keyakinan tadi, motivasi dari dalam diri anak, sehingga dibuat kita akan mencarikan tadi adalah win-win solution. Ya, menang-menang semuanya. Ini dari segitiga restitusi tadi, saya coba membuat skenario dari pengamatan skenario restitusi yang kemarin mungkin videonya nggak sehebat dengan tadi karena memang semampunya. Ini dia video yang kita buat, 2 kasus. Itu kasusnya. Skenario yang pertama adalah saya juga pernah bersama dari yang pertama, langkah yang pertama di dalam segitiga restitusi.
segitiga restitusi tadi ada pertanyaan sampai di sini. Ya, berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini dalam rangka sama-sama merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita kepada pendidikan yang luar biasa, sehingga anak-anak menjadi manusia-manusia yang luar biasa, tentunya selalu bahagia. Silakan kalau mau ada pertanyaan saya jawab. Bapak Ibu, saya butuh testimoni dari Bapak Ibu, 2 orang aja, dengan kegiatan sosialisasi budaya positif tadi, dengan materi yang tadi teori kontrol tadi, kemudian kita masuk kepada kemana tadi. Saya yakin kita 5-5-nya kita sudah masuk. Kita sebagai penghukum sampai kepada manajer. Cuma secara teori kita belum pernah belajar. Karena pengalaman kita aja mengajar, oh itu udah kita lakukan. Sehingga ketika misalnya nanti kita mengatasi anak, misalnya, mohon maaf, itu lebih sistematis. Oh, saya langkahnya seperti ini. Kemudian yang terakhir tadi ada membuat segitiga restitusi. Coba kita skenario-nya tadi saya susun seperti itu. Langsung boleh nggak ke nomor 3? Langsung menanyakan, menurut saya nggak apa-apa, sah-sah saja. Misalnya, Sekar kenapa kamu terlambat? Misalnya langsung aja, Sekar keyakinan apa yang kamu sepakati di kelas? Atau nilai-nilai dalam kehidupan apa yang kamu langgar? Boleh aja. Kenapa? Biar muncul dari dalam diri anak, sehingga menjadi anak tadi, anak yang bertanggung jawab tadi. Budaya-budaya yang mohon maaf yang kita programkan di sekolah ini tentunya dapat berjalan dengan baik. Makanya kita perlu sepakat, gitu ya, Bapak Ibu perlu kita sepakat untuk menciptakan budaya-budaya positif tadi. Saya yakin saya hanya ini waktu seminggu dan lain sebagainya, materi semua dilalap, 2 malam mau dikasih apa ini nih, ya, sampai di situ lah. Jadi pemahaman saya juga luar biasa. Ini hanya sharing, kita sama-sama diskusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu. Silakan kalau mau ada yang mau tanya. Ya, baik, terima kasih. Ya, seluruhnya kita sudah melaksanakan atau pernah mendapat kasus-kasus yang terjadi, misalnya pembulian atau terlambat. Yang ada di sini ada tadi sudah jelas. Misalkan dia jika terlambat, apa yang dilakukan? Ya kan dia terlambat nih, jam 7, setelah lewat jam 7 atau 20 menit, itu ada tuh. Sebenarnya itu hukuman, tapi sudah ada dalam kesepakatan jadi tadi kan, bahwa jika lebih dari 20 menit dia akan tadi adalah istirahat. Saat jam istirahat dia tetap berada di kelas untuk membaca atau menyelesaikan tugas, ya kan? Sama seperti yang dilakukan atau saya tanyakan tadi adalah saat kita sudah mencatat berapa kali kalian sudah ke kamar mandi. Nah, itu nggak ada setelah ini apa yang dilakukan yang saya tanyakan. Jadi sudah jelas nih, kalau yang lebih dari 3 kali nanti kamu akan membersihkan. Sudah kan sudah berupa hukuman. Jadi dia tahu konsekuensi jika dia melanggar, gitu kan? Jadi karena itu, oke, kamu sudah dengar berapa kali kamu ke kamar mandi, dia selama upacara. Kan dia nggak tahu, cuma dicatat doang, gitu kan? Jadi perlu ada, biar anak juga tahu. Kita ditanya dong nanti, kamu sudah berapa kali, ya kan? Jika sudah 3 kali, apa yang kamu lakukan? Iya, Mister, nanti saya akan membersihkan ini. Jadi itu kita kata membersihkan ini itu nggak ada. Maksud saya seperti itu. Sama seperti Bima, ya. Bima itu juga sebenarnya dia menunggu. Kalau saya melaksanakan dengan baik kayak kemarin waktu dia sudah hafal kok. Misalkan periksa kerapian 1, 2. Dia perlu penghargaan. Kok saya nggak disuruh masuk ke kelas? Padahal saya kan sudah hafal, Mister, gitu kan? Seperti itu. Makanya dia membuat kesalahan-kesalahan tuh, sengaja dicari-cari dia tadi itu kan. Ada yang beberapa untuk apa? Apa tadi? Mencari kesenangan dia, gitu kan? Jadi ya seperti itu dia untuk mencari. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita sudah paham nih. Intinya Pak, kita nggak ada nih. Biar anak itu tahu setelah saya melaksanakan atau melanggar, apa sih yang didapat? Bukan hanya sebuah poin. Kalau cuma poin-poin doang dia nggak tahu, ya kan?
misalnya membersihkan apa, atau tadi dia membaca buku di perpustakaan, nah, bisa seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Palanya boleh nambahin? iya, nggak apa-apa. Syuting dia, nanti potong. Ya, baik, terima kasih Mr. Lanjar. Sabar dulu. Ya, baik, terima kasih Mr. Lanjar. Mungkin menyambung dari pendapatnya Mr. Tri tadi. Artinya alur yang harus kita buat di sini adalah membuat dulu semacam keyakinan, ya, kesepakatan di dalam kelas, keyakinan yang benar-benar konkret gitu loh. Bahwa apa sih sebenarnya kalau misalnya aku melakukan kesalahan ini nanti harus seperti apa? Itu harus dibuat dulu kalimatnya, mungkin seperti itu ya. Itulah mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Lanjar, untuk kita membuat keyakinan di setiap kelas dan disepakati. Begitu aja sih Pak Lanjar untuk tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri dan Miss Indah. Luar biasa, saya benar itu. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa hampir semua teori yang kita baca sudah kita lakukan. Hanya beberapa perlu penyempurnaan. Makanya kalau misalnya kita udah paham segitu, harus segera dieksekusi, gitu. Segera dieksekusi, eksekusi. Kenapa? Jangan hanya tadi mimpi aja. Jadi kan kita bisa, mohon maaf kalau kita dalam teori baja itu kita melakukan kemarin itu adalah pendekatan inquiry apresiatif. Itu ada baja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Kita tadi bermimpi itu Pak, eksekusinya belum gitu ya. Tadi makanya tadi sudah kita lakukan bertahap tadi, sistematis tadi yang disampaikan Pak Tri tadi benar bahwa langkah apa anak itu mau diapain lagi sih? Gitu. Bukan kita mencari tadi hukuman itu salah tidak, tapi dampaknya. Jadi dari teori kontrol tadi, apakah kita menjadi penghukum sampai kepada tadi menjadi manajer, kemudian secara teori tadi segitiga restitusi tadi sudah kita sampaikan, ya udah kita tinggal lanjutkan aja. Nah, seperti Pak Tri tadi, belum ada nih anak ketika ada telat follow up tadi kalau kita bicara gitu. Mau diapain ini? Harusnya seperti itu. Nah, kamu konsekuensinya kamu kerjakan. Setelah sadar dia harus ngapain? Kan dibuat sadar dulu dengan keyakinan. Makanya sepakat Miss Indah dengan Pak Tri, kita sepakat dulu, nanti kita buat sebuah keyakinan kelas atau namanya kesepakatan kelas. Boleh ngambil dari tadi saya sudah sampaikan di depan, dari 7 nilai luhur sekolahan Anda, atau dari profil pelajar Pancasila, atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat atau dalam negara itu boleh. Oke, itu saya yakin tadi pernyataan dari dua sahabat saya luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi nanti kalau semua seperti ini, yakin ya, makanya saya rekomendasikan Pak Tri yang teman-teman yang lain sudah ikutlah dulu penggerak agar menjadi virus-virus perubahan yang muda-muda gitu ya. Saya aja umur 50 termasuk udah telat gitu ya, udah telat, tapi ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, terima kasih Pak Lanjar untuk materinya, sangat membangun wawasan kita semua. Memang semua teori kita sudah lakukan, cuma untuk menjelaskan secara teoritis kita mungkin belum bisa, tapi saat ini kita bisa melihat bahkan prosedurnya sangat jelas. Tadi dibahas tentang kasus Pak. Nah ini kita bahas tentang kasus saja. Hanya ada satu pertanyaan yang timbul di pikiran saya, karena ini siswa kan berbeda-beda. Tadi ada satu konsep yang bilang secara kita punya persepsi yang sama, tapi ketika di lapangan itu ada punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, memang sudah ada kesepakatan bersama Pak. Ada 5 jenis ya kalau tidak salah, dari yang pertama penghukum sampai ke manajer. Nah, tadi menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana mengidentifikasi watak atau karakter siswa ini Pak? Ada yang mungkin kita harus tipenya jadi tipe penghukum gitu, atau kita jadi tipenya manajer. Nah, atau teman gitu. Karena kalau kita jadi teman, mereka akan menganggap kita
tidak berwibawa gitu atau dianggap biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita penghukum, ini siswa akan dendam ke kita. Bagaimana kita memisahkan atau mengidentifikasi siswa ini? Nah, di dalam satu kelas ini, apa langkah-langkahnya? Mungkin itu langkah-langkahnya. Cocoknya di mana? Anak ini di sini, anak ini di sini. Oke, terima kasih. Siap belum? Oke, terima kasih Mr. Christian. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana mengidentifikasi apakah kita sebagai penghukum membuat merasa bersalah teman pemantau atau manajer? Kita lebih tahu karakter siswa kita, Bapak Ibu. Gitu. Makanya kalau menurut saya jawaban itu adalah kita harus tahu karakter anak. Apakah anak ini adalah kinestik? Apakah anak ini auditory? Atau anak ini adalah visual? Anak-anak yang perlu mohon maaf dengan sentuhan tadi, sentuhan hati kinestik, ketika mohon maaf dihukum dengan suara yang kencang, nangis balas dendam. Gitu ya. Tapi ketika anak-anak ini anak auditori banget, suka ngobrol, kita sebagai teman, gitu ya, itu dia sangat menerima kita. Jadi makanya kita harus tahu, misalnya ini anak tipenya apa sih? Kalau anak tipenya gitu, Indah dibentak-bentak bisa sakit, gitu aja nangis gitu kan. Tapi ketika anak itu diajak ngobrol, kasus Bima adalah kino banget Bapak Ibu. Dia perlu perhatian banget, dia perlu sentuhan banget. Makanya kalau dia nyaman, saya tahu ketika dipanggil Mr. T dan sebagainya dia cerita terus. Tapi begitu ada yang lain lagi, dia kembali ke orang lain, berpindah ke lain hati. Makanya kita harus tahu kayak gitu kan. Gampang sih. Dilihat anak itu bagaimana tatapan matanya itu bisa terjadi. Itu Mr. Christian. Jadi kita harus tahu karakter anak dulu. Anaknya seperti apa. Tapi kalau menurut saya, dari posisi kontrol kita penghukum membuat merasa bersalah teman pemantau tadi, memang kalau kita bisa udah keyakinan kelas paling tepat, bukan ini nggak tepat menurut saya, manajer. Berarti kita belajar manajer. Iya. Kita belajar manajer. Iya. Kita belajar. Tapi juga ada dulu. Apa setelah itu setelah kamu kesana ada? Nah, makanya ada kesepakatan tadi. Ada sebelum kita bikin jadi manajer, kita ada sebuah keyakinan kelas, ada kesepakatan semuanya. Anak yakin. Nah, ini perlu disosialisasikan semuanya kepada orang tua juga kepada anak-anak. Sehingga dari muncul bukan dari kita, tapi dari dalam anak gitu. Dari dalam anak sadar kembali jalan yang benar gitu. Intinya marilah kita buat keyakinan di Nah, yang awalnya makanya kita buat sebuah keyakinan, kesepakatan. Itu merupakan sebuah kalimat kan? Iya, jadi tadi diambil dari profil pelajar Pancasila boleh, dari nilai-nilai luhur banyak, nanti banyak aja. Tadi kan yang bahasa menghormati, jujur, antri, semua udah kita lakukan. Tinggal kita gali lebih dikit aja. Kita mungkin mau sekolah kita tinggal poles dikit aja kata Pak Adi tadi, udah keren Pak. Tinggal kita juga sepakat tadi paradigma gitu. Paradigma yang kita punya komitmen. Kalau bicaranya Ki Hajar Dewantara, konsep trikon tadi ya. Gitu ya Islam ya. Trikon. Ya, mungkin itu ada lagi? Memorina? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan sosialisasi budaya positif kita berjalan dengan baik. Mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan kualitas anak-anak kita. Terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih. Nama budaya. Luar biasa. Terima kasih sudah mengganggu perjalanannya. Iya. Halo, selamat siang. Nama saya Indah Semedianingsih. Saya adalah merupakan rekan kerja Bapak Lanjar SPD di SMP Ananda. Setelah tadi saya mendengarkan pemaparan materi mengenai pengimbasan budaya positif terhadap lingkungan sekolah, saya rasa itu sangat baik sekali dan bagus sekali ya, dengan mengusung teori kontrol terhadap kondisi siswa di sekolah. Dan kesimpulannya atau pada intinya adalah
kita diharapkan untuk bisa membuat kesepakatan tentang nilai-nilai pembelajaran yang ada di sekolah, yang mana keyakinan tersebut itu dibentuk atau dibuat bersama-sama dengan siswa di dalam kelas, sehingga nantinya keyakinan tersebut dapat ditularkan atau dapat dilaksanakan atau dapat dimengerti oleh para siswa, sehingga nanti para siswa itu bisa memahami kalau misalnya saya melakukan kesalahan ini, saya akan dapat punishment atau hukuman seperti ini. Demikian testimoni saya. Terima kasih dan salam sejahtera. Ya, selamat sore, salam bahagia kita guru hebat. Nama saya Christian Guru Mahutu. Saya rekan kerja Mr. Lanjar, yang dimana beliau memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah atau lingkungan sekolah. Saya berterima kasih karena banyak mendapatkan wawasan yang cukup luas, sekalipun mungkin kita sudah melakukannya di sekolah, tapi secara teoritis dan prosedur yang lebih baik lagi, kita bisa lebih bagus lagi. Nah, yang saya dapatkan di sini adalah ketika membangun budaya positif di sekolah, di situ kita harus mengetahui kebutuhan dan karakter masing-masing siswa karena punya kasus yang berbeda-beda. Dan ketika kita sudah mengetahuinya itu, kita membangun satu kesepakatan di kelas. Nah, kesepakatan inilah yang akan kita pakai di dalam memanajer real kelas gitu. Nah, oleh karena itu ketika untuk membangun budaya positif di sekolah ini harus dibangun dari kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Nah, itulah yang saya dapatkan dari materi yang Mr. Lanjar berikan. Terima kasih, salam kita semua guru hebat. Halo, saya Cawas Mulai Simanjuntak, kelas 9C dari sekolah SMP Nanda Kota Bekasi. Saya sangat setuju dengan penanganan yang dilakukan oleh Bapak dan Guru terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang baik, disiplin, dan dapat bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas. Terima kasih dan selamat siang.